warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di sesi pembelajaran yang kedua. Di sesi yang kedua ini kita akan belajar tematik ya. Tema 1, subtema 1, materinya organ gerak hewan dan manusia. Jadi silahkan dibuka LKS-nya yang tema 1. Buka halaman pertama, di situ ada pembelajaran 1, ada pendalaman materi, bacaan judulnya sistem gerak hewan dan manusia. Sebelumnya kalian tentu sudah membaca paragraf itu di rumah ya. Jadi saya hanya akan menjelaskan sedikit supaya kalian lebih paham. Seperti yang sudah kalian tahu bahwa salah satu ciri makhluk hidup itu adalah bergerak. Apa yang dimaksud dengan gerak? Gerak adalah perpindahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh makhluk hidup. Misalnya tadi saya simpan tangan saya di sini. Saya buat jadi seperti ini namanya perubahan posisi. Ini tadi di sini, lalu saya pindahkan ke sini, ini namanya gerak, berpindah posisi. Bisa sebagian anggota tubuh atau seluruh tubuh ikut berpindah. Itu yang dimaksud dengan gerak. Lalu mengapa makhluk hidup bergerak? Makhluk hidup itu bergerak karena menanggapi rangsangan. Makhluk hidup bergerak karena menanggapi rangsangan terhadap dirinya. Yang ketiga yang akan saya jelaskan adalah alat gerak pada makhluk hidup. Alat gerak pada makhluk hidup itu dibedakan menjadi dua. Ada alat gerak aktif, ada alat gerak pasif. Alat gerak aktif pada makhluk hidup itu adalah otot. Kenapa otot disebut alat gerak aktif? Karena otot bisa bergerak sendiri. Dia memiliki senyawa yang disebut oktomiasin yang bisa membuat otot itu bekerja sendiri untuk bergerak. Alat gerak yang kedua pada tubuh hewan dan manusia itu disebut alat gerak pasif. Kenapa disebut alat gerak pasif? Karena dia tidak bisa bekerja sendiri. Alat gerak ini tidak bisa bergerak sendiri tanpa bantuan otot. Pada tubuh manusia dan hewan, alat gerak pasif ini adalah tulang. Jadi saya ulang sekali lagi, alat gerak dibedakan jadi dua, ada alat gerak aktif yaitu otot, dan alat gerak pasif yaitu tulang. Kenapa disebut alat gerak aktif? Karena dia bisa bergerak sendiri tanpa bantuan yang lain, alat gerak yang lain. Sedangkan kenapa dia disebut alat gerak pasif? Karena dia harus dibantu oleh alat gerak yang lain. Kedua alat gerak ini, alat gerak aktif dan alat gerak pasif itu bekerja sama dalam tubuh sehingga membuat sebuah gerakan yang disebut dengan sistem gerak. Sampai di sini saya kira sudah paham ya, dan kalian sudah bisa mengerjakan tugas yang ada di LKS. Untuk lebih rinci tugasnya apa nanti Ibu sampaikan lewat voice note. Kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Di pelajaran bahasa Indonesia kita belajar tentang ide pokok. Seperti yang kalian sudah ketahui bahwa setiap bacaan itu terdiri dari beberapa paragraf. Misalnya ini adalah sebuah bacaan. Ini bacaan. Bacaan ini punya judul ide pokok. Satu bacaan ini terdiri dari ada dua paragraf. Ada dua paragraf dalam satu bacaan ini. Setiap paragraf memiliki yang namanya kalimat utama dan ide pokok. Sekarang yang akan kita bahas, apa itu kalimat utama, apa itu ide pokok. Kalimat utama, kalau dalam sebuah paragraf, kalimat utama itu adalah kalimat kunci, kalimat penting yang menjadi awal sebuah cerita dalam paragraf. Kalimat utama itu adalah kalimat yang membuka sebuah paragraf. Makanya, kebanyakan kalimat utama itu letaknya di depan atau di awal paragraf. Lalu, kita membahas ide pokok. Apa itu ide pokok? Ide pokok itu adalah pikiran utama dalam sebuah cerita. Jadi dalam sebuah paragraf, misalnya paragraf 1, itu ceritanya paragraf 1 itu tentang apa sih? Dari baris pertama sampai baris terakhir, itu menceritakan kisahnya tentang apa? Itu diambil intinya, itulah yang dimaksud dengan ide pokok. Untuk menentukan kalimat utama dan ide pokok, saya kasih kuncinya ya. Kalimat utama itu letaknya dalam sebuah paragraf ada 3. Ada yang letaknya di awal kalimat, ada yang letaknya di awal paragraf,
Ada yang letaknya di tengah-tengah paragraf, ada yang letaknya di akhir paragraf. Kalian bisa baca, kalau kalimat utamanya terletak di awal paragraf, itu namanya paragrafnya deduktif. Kalau kalimat utamanya itu terletak di tengah-tengah paragraf, namanya paragraf campuran. Sedangkan kalau paragraf yang kalimat utamanya itu letaknya di tengah, itu namanya paragraf induktif. Itu nanti bisa kalian baca sendiri. Sekarang saya akan memberitahu bagaimana caranya menemukan kalimat utama dan ide pokok. Kalimat utama seperti tadi yang saya bilang adalah kalimat kunci, kalimat penting, kalimat paling mendasar dari sebuah paragraf. Makanya kebanyakan kalimat utama itu letaknya di depan atau di awal. Coba cari dulu kalimat yang paling penting dari paragraf pertama itu. Kalau di situ kalimat paling pentingnya itu ada di baris pertama, di kalimat pertama, maka itu adalah kalimat utamanya. Dan ide pokok itu tersembunyi di dalam kalimat utama tersebut. Jadi kamu gak usah bingung-bingung cari ide pokok itu yang mana. Ide pokok itu ada di dalam kalimat utama. Sekali lagi garis bawahi, ide pokok ada di dalam kalimat utama. Jadi kalau kamu sudah ketemu kalimat utama, maka di dalamnya itulah ide pokoknya. Contohnya, coba kalian lihat di buku LKS kalian, pendalaman materi yang judulnya ide pokok. Di situ ada tulisan contoh. Nih, contoh kita baca sama-sama ya. Pada umumnya, hewan bergerak dengan berbagai cara sesuai dengan habitat tempat tinggalnya. Sebagai contoh, hewan yang hidup di darat bergerak dengan cara berjalan, merayap, atau melata. Hewan yang hidup di udara bergerak dengan cara terbang, adapun hewan yang hidup di air biasanya bergerak dengan cara berenang. Walaupun ada juga beberapa jenis hewan air yang bergerak dengan cara merayap di dasar. Titik sampai di situ. Ini adalah satu paragraf. Sekarang coba kita cari tahu yang mana kalimat utamanya. Kalimat utama itu adalah kalimat yang menjadi dasar sebuah cerita. Yang membuka sebuah cerita itu yang akan menjelaskan kalimat-kalimat selanjutnya. Jadi kalimat utama itu adalah kalimat yang jadi patokan untuk menceritakan kalimat-kalimat selanjutnya. Kalau dari paragraf yang kita baca di halaman ide pokok ini tadi, itu kalimat utamanya terletak di awal. Ini kalimat utamanya. Pada umumnya, hewan bergerak dengan berbagai cara sesuai dengan habitat tempat tinggalnya. Titik. Itu adalah kalimat utama. Jangan ada yang dipotong-potong ya. Jadi saya ulang kalimat utamanya. Pada umumnya, hewan bergerak dengan berbagai cara sesuai dengan habitat tempat tinggalnya. Itulah kalimat utamanya. Nah, sekarang kalau ditanya, ide pokoknya yang mana? Ide pokok itu ada di dalam kalimat utama. Cuman itu jangan diambil seluruhnya, jangan diambil sama persis seperti yang ada di kalimat utama. Ambil bagian yang pentingnya saja. Kalau di kalimat ini tadi kalimat utamanya pada umumnya hewan bergerak dengan berbagai cara sesuai dengan habitat tempat tinggalnya. Ambil bagian pokoknya saja. Hewan bergerak dengan berbagai cara sesuai dengan habitat tempat tinggalnya. Titik. Itulah ide pokok. Jadi ide pokok itu nggak usah susah-susah. Cari ide pokok itu, cari dulu kalimat utamanya. Kalau kalimat utamanya sudah ketemu, di dalam situlah baru kamu temukan ide pokoknya. Paham ya sampai di sini? Yang terakhir saya jelaskan kalimat penjelas. Tadi kalimat utama itu adalah kalimat kunci, kalimat pembuka yang akan menjelaskan kalimat-kalimat selanjutnya. Lalu ada ide pokok. Ide pokok itu adalah ide atau gagasan yang menjadi landasan sebuah cerita. Letaknya ada di dalam kalimat utama. Yang ketiga, kalimat penjelas. Apa itu kalimat penjelas? Kalimat penjelas adalah kalimat yang ditulis setelah kalimat utama. Jadi kalau di cerita ini, pada umumnya hewan bergerak dengan berbagai cara sesuai dengan habitat tempat tinggalnya. Titik. Kalimat selanjutnya, sebagai contoh hewan yang hidup di darat bergerak dengan cara berjalan, merayap atau melata, terus sampai dengan cara merayap di dasar. Yang paling terakhir, itulah yang disebut dengan kalimat penjelas. Kalimat ini menjelaskan tentang kalimat utama yang ada di awal tadi. Itu kira-kira yang bisa Ibu sampaikan. Kalau misalnya nanti ada yang mau kalian tanyakan, kalian boleh langsung bertanya lewat WA grup ini ya. Itu saja untuk pelajaran kita hari ini, materi matematika dan tematik. Semoga kalian bisa